Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestina wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Beredar berita terkini berkaitan dengan Sayyid Tengku Mudakori. Dikabarkan bahkan secara sore beliau itu menyatakan membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin dan berarti menerima keabsahan Sa'adah Ba'alawi. Kita tahu sebelumnya beliau itu sangat getol menyatakan Sa'adah Ba'alawi itu batal. Sekarang sudah berubah pendapatnya. Sebetulnya orang berubah pendapat itu biasa saja ya. Jangankan orang sekarang, dari zaman dahulu itu sudah biasa. Ulama-ulama besar ya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga sudah biasa berubah pendapatnya. Lalu di sini akan saya sajikan dua fakta menarik tentang pola perubahan seorang imam atau seorang ulama dari pendapat lama kepada pendapat yang baru, atau kita kenal dengan qaul qadim, qaul jadid. Yang akan saya sebutkan atau saya jelaskan di sini dua poin ya. Yang pertama, apa itu qaul qadim, apa itu qaul jadid. Yang kedua, kita pilih yang mana di antara dua pendapat itu ya. Saya disclaimer, ini saya bicara tentang Imam Syafi'i. Ini ada kitab At-Tadribu fil Fiqh Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i di situ bukan nama orang ya, tetapi nisbat kepada madhab ya, tadrib di dalam fikih madhab Syafi'i. Nah, ini ditulis oleh Imam Al-Bulkini, tetapi yang saya bacakan adalah muqaddimah dari muhakkik kitab ini. Ketika tentu dalam muqaddimah itu berbicara tentang Imam Syafi'i, berbicara tentang yang menulis kitab. Salah satu dari Imam Syafi'i, poin yang dibicarakan adalah tentang hal yang paling fenomenal, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Nah, di sini fokus kepada apa yang dimaksud qaul qadim, apa yang dimaksud qaul jadid. Kalau secara bahasa kan pendapat pertama atau pendapat lama, qaul jadid pendapat baru gitu ya. Al-qaulul qadimu, yang dimaksud dengan qaul qadim itu adalah adalah ucapan qala yang mengatakan hu kepada itu bil Iraqi di Irak. Siapa yang mengucapkan? Ya Imam Syafi'i ya. Qala yang mengucapkan hu kepada ucapan itu bil Iraqi di Irak ifta'an, untuk berfatwa. Jadi ucapannya itu dalam kepentingan sebagai fatwa. Wa tasnifan, dan juga untuk menulis. Jadi saya maknai itu seperti bertujuan untuk ya, maf'ul li ajli berarti, dengan tujuan berfatwa dan juga dengan tujuan menulis. Wa min kutubihi al-qadimati, dan adalah sebagian dari kitab-kitabnya Imam Syafi'i yang lama. Al-Hujjah itu adalah kitab Al-Hujjah, wal Amali, dan juga kitab Al-Amali, wa Majma' al-Kafi, dan juga kitab Majma' al-Kafi, wa Ainul Masaili, dan juga kitab yang berjudul Ainul Masail, wal Bahrul Muhit, dan juga kitab Al Bahrul Muhit. Jadi informasinya di sini ini adalah kitab-kitab Imam Syafi'i yang awal-awalnya, yang ditulis ketika mereka atau ketika Imam Syafi'i itu masih berfatwa dan juga mengarang kitab di Mesir ya, di Irak, Baghdad ya. Al-qaulul jadidu, adapun ucapan yang baru atau pendapat yang baru, adalah ucapan atau sesuatu qala yang mengatakan Imam Syafi'i kepada itu bimisroh, di Mesir. Ya, kalau kita bicara Misro itu terkadang dia dibaca bimisrin boleh, bimisroh boleh. Di Al-Quran juga ada yang ihbitu misron, berarti dianggap isim munsorif. Ada juga udkhulu misroh, dianggap isim ghairu munsorif. Itu kajian nahunya adalah sebetulnya Misro itu kalau disebut sebagai nama kota berarti dia alami, dan juga muannas sama dengan Hindun paduannya. Lalu kenapa kok kok bisa munsorif, bisa ghairu munsorif? Karena itu sakinul wasti ya, huruf tengahnya mati. 3 huruf dan huruf tengahnya mati. Hindun, nunnya mati. Misrun, sodnya mati. Jadi itu boleh bihindin boleh, bihindah boleh, bimisron bimisroh boleh, bimisrin boleh. Tetapi ada ulama yang menjelaskan bahwasanya kalau misroh dianggap ghairu munsorif, berarti itu nama kota Mesir. Kalau misron dianggap munsorif, berarti pakai tanwin. Kalau pakai bimisrin, berarti itu dianggap kota ya. Seperti contohnya misrun min amsoril muslimin, satu kota dari kota-kotanya orang Islam. Jadi jamaknya amsor. Ya, amsor itu jamak dari kata misrun, artinya kota, sama dengan Madinatun begitu ya.
Maqalahu bimisroh ifta'an dalam rangka untuk berfatwa, wa tasnifan dan dalam rangka juga untuk mengarang. Fa innahu maka sesungguhnya Imam Syafi'i lama qadimah ketika mendatangi atau ketika datang Imam Syafi'i misroh ya. Jangan tanwin kalau dianggap tidak munsorif, apalagi di situ nggak ada alifnya ya. Apalagi ini juga memang nama kota ya. Ke daerah Mesir ya. Sanata setahun ya, sanata mi'atin watis ina, tahun 199 ya. Berarti usianya itu 49 ya, karena wafatnya lahirnya kan tahun 150 Hijriah. Wa aqama dan menetap atau bertinggal Imam Syafi'i itu biha di Mesir ya, makanya dianggap muannas kan ya. Jadi muannas alam ya. Makanya ghairu munsharif. Ya sama dengan Fatimah, sama dengan Zainab. Jadi nggak boleh tanwin. Tetapi kalau pakai pendapat yang boleh seperti Hindun boleh ya, bebas ya, bebas. Jadi misron bebas ya. Dhaharat menjadi nampak atau jelaslah lahu bagi Imam Syafi'i itu adillatun banyak-banyak dalil lam takun yang mana lam takun tidak ada dalil-dalil itu hasilatan adalah beliau peroleh ya, atau diperoleh atau tercapai lahu baginya ya, tidak ditempuh atau belum diketahui ya, gampangnya begitu ya, lahu bagi Imam Syafi'i min qablu sebelum beliau ada di Mesir ya, sebelum beliau ada di Mesir berarti ketika masih di Irak. Jadi yang disebut dengan qaul qadim itu adalah pendapat yang ada di Irak atau ketika berfatwa di Irak. Yang jadid adalah pendapat yang beliau mulai ketika beliau memasuki Mesir, di mana di situ beliau menemukan dalil-dalil yang tidak ditemukan sebelumnya, yaitu ketika masih berada di Irak. Kemudian wabalaghathu dan sampai kepada Imam Syafi'i itu ahadisu, banyak sekali hadis-hadis lam tablo yang tidak sampai hadis-hadis itu kepada Imam Syafi'i hina ketika tadwinihi menyusunnya Imam Syafi'i al-madhabah kepada madhab al-qadimah yang lama fi Baghdad, di Baghdad ya. Kalau Baghdad jelas fi Baghdad ya, di daerah Baghdad. Jadi setelah masuk Mesir Imam Syafi'i menemukan lagi dalil-dalil yang sebelumnya tidak ditemui dan juga menemukan lagi hadis-hadis yang sebelumnya tidak ditemui di Baghdad. Nah, makanya dia membuat madhab yang baru atau pendapat yang baru. Faktumidah saya baca begitu ya. Faktumidah maka bersandarlah Imam Syafi'i itu al-jadidah kepada yang baru. Kalau mau diartikan begitu. Atau kalau misalnya faktumidah maka disandari atau maka yang diikuti al-jadidu adalah yang baru. Atau uktumidah maka disandarilah al-jadidu pendapat yang baru ini. Ya baca begitu juga boleh mungkin ya. Jadi atau kalau misalnya faktamid maka bersandarlah kamu al-jadidah kepada yang baru. Artinya apa? Di sini sudah ada pesan, nanti saya sampaikan di bagian kedua. Kalau madhabnya Syafi'i itu yang mana yang kita pakai? Artinya kalau misalnya Said Qori itu pendapat baru, pendapat lama, yang mana yang kita pakai? Itu ya, itu poin kedua. Nanti saya bacakan. Biar ini nggak hanya ngomongin orang, tapi kita bicara kitab ya. Jadi faktumidal jadi itu faktamida al-jadidah sama faktamada al-jadidah. Iktamada berarti maka bersandarlah kepada yang baru. Siapa yang bersandar? Ya ashab Syafi'i atau para ulama madhab Syafi'i bersandar kepada yang baru. Maka yang baru yang jadi sandaran bebas. Wa alaihi dan atas madhab yang baru ini kitab al-um. Yang pertama atau sebagian darinya adalah kitab al-um. Wal imla'u dan kitab al-imla ya. Wal buwaiti dan kitabnya al-buwaiti ya. Wa mukhtasarul Muzani dan kitab mukhtasarnya Imam Al-Muzani. Wa dawwanah dan mentadwin itu menyusun, menertibkan ya, atau merapikan madhabahu. Siapa yang menyusun itu? Imam Syafi'i madhabahu kepada madhabnya al-jadidah yang baru fi Misroh di Mesir. Wa taraka dan meninggalkan Imam Syafi'i itu madhabahu kepada madhabnya Imam Syafi'i itu al-qadimah yang lama fi Baghdad di Baghdad. Fal jadidu maka yang baru ini huwa. Nah, kemarin sudah pernah bahas ya. Huwa ini dhamir fasal ya. Fal jadidu maka yang baru ini huwa dia. Kalau ini mungkin tidak bisa menjadi taukid. Kenapa? Karena taukid itu pengulangan ya. Ini kan dohir diulangi oleh domir ya. Maka huwa al jadidu itu bisa menjadi jumlah sebagai khobarnya al jadid atau al madhabu. Huwa al madhabu maksudnya, atau al madhabu saja yang menjadi khobar dari al jadid. Nah, ini berbeda dengan innahum humul faizun. Karena kalau innahum humul faizun itu
Humnya dua, sama-sama hum, berarti masih relevan kalau dianggap taukid. Bukan faizun ya, al-mufsidun. Saya bilang kemarin di konten sebelumnya al-faizun ya, karena memang kadang-kadang al-mufsidun itu di dunia ini masuk kepada al-faizun. Artinya bukan beruntung tapi menang, memenangkan pertandingan, memenangkan sengketa. Kan kadang-kadang banyak yang jahat-jahat itu menang kalau di pengadilan ya. Itu bukan ngeles ya, ya anggaplah ngeles juga. Kemudian fal jadi dua al-madhabu. Di sini ya al-madhabu itu kan khobar kok pakai marifat. Nah, itu berarti diberi domir fasal. Walaupun ada ulama yang tidak perlu ada domir fasal, nah, sudah biasa ya. Al-nyalil jinsi. Maka itu adalah madhabnya as-sahihu yang benar. Artinya sekarang yang disebut dengan madhab Imam Syafi'i adalah madhab yang merujuk kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i ketika ada di Irak, ada di Mesir ya. Wa alaihi, dan atas pendapat yang baru itu al-amalu amal atau pengamalan. Jadi pengamalannya itu mengikuti madhab yang baru. Wal fatwa, dan juga bukan hanya pengamalan ya, dan juga fatwa. Jadi kalau mufti madhab Syafi'i maka berfatwanya menggunakan atau merujuk kepada madhab yang baru atau kaul jadid ya, yang dibangun ketika Imam Syafi'i berada di mana? Mesir ya. Inda Syafi'iyati, menurut ulama Syafi'iyah atau menurut madhab Syafi'iyah. Amal qadimu, adapun pendapat yang lama ya, pendapat Imam Syafi'iyah, fa innahu, maka sesungguhnya pendapat yang lama itu tabaru, dianggaplah pendapat yang lama itu marju'an, sebagai sesuatu yang dianulir. Jadi rujuk itu kalau roja'a anhu itu berarti kita meninggalkan. Kalau roja'a ila kita menuju. Jadi harus pas ya. Cuman kalau bahasa ulama rujuk saja berarti ada roji, ada marju ya. Itu biasanya ketika beralih dari yang lama kepada yang baru. Jadi kalau rujuk Syafi'i itu tidak dijelaskan di situ an atau ila, biasanya itu artinya berpindahnya dari yang lama kepada yang baru. Maka marju'an berarti sesuatu yang ditinggalkan ya. Bukan sesuatu yang didatangi tapi sesuatu yang ditinggalkan. Tabaru, dianggaplah yang baru itu marju'an, yang lama ya al-qadim ya, marju'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan, gampangnya begitu ya. Nah, perhatikan di situ ada anhunya ya. Karena nanti ada bahasa rujuk juga tapi menuju. Jadi kalau marju'un anhu berarti yang ditinggalkan, kalau marju'un ilaihi berarti yang dituju. Jadi misalnya Maman berangkat dari membatalkan lalu menuju kepada mengesahkan, itu berarti marju'un anhunya itu membatalkan. Mengesahkannya itu namanya marju'un ilaihi. Ya, apa yang ditinggalkan namanya marju'un anhu, apa yang dituju namanya marju'un ilaihi. Wala ya'malu, ya, dan tidak mengamalkan asy-Syafi'iyah tuh ya, ulama madhab Syafi'i ya, kita sebagai madhab Syafi'i illa, kecuali bimasailah. Bi juga bisa bermakna fi ya, sebagaimana sebaliknya fi bisa bermakna bi ya. Kalau kita ingat dalam bait alfiyah itu wa asta'inullaha fi alfiyah, kalau kita baca syaratnya fi itu menggunakan bi, mestinya bi ya, atau itu bimana bi. Kenapa? Karena ista'ana itu mesti menggunakan bi, asta'inu billahi ya, bukan fi ya. Di sini berarti sebaliknya, itu bicara masalah nahu ya, gampang gitu ya. Jadi fi masailah, kecuali di dalam masalah-masalah qalilatin, yang sedikit minhu, dari madhab atau dari kaul qadim itu. Memang ada sebagian dari ucapan Imam Syafi'i yang lama itu yang masih dianggap oleh ulama madhab Syafi'iyah itu yang dipakai. Jadi tidak semua menggunakan yang baru, tapi ada sebagian kecil yang masih menggunakan yang lama. Ini yang agak repot kalau kamu nanti pakai ini untuk mengatakan saya ikut Sayyid Qori tapi membatalkan Ba'alawi. Kenapa? Karena saya ikut yang pendapat yang lama. Bolehkah ikut pendapat yang lama? Ya walaupun agak mirip. Kiai Madudin kan mengikut pendapatnya At-Turbani yang lama, yang membatalkan. Sementara kan sudah ada yang baru yang tidak membatalkan. Ya mungkin masuk kepada yang sedikit. Tapi kan pendapatnya cuma satu kok. Kalau dia sudah menganulir pendapatnya, masih kamu ikut yang lama terus kamu bilang, kan ada juga kaul qadimnya Imam Syafi'i yang lama dipakai. Itu minoritas Pak, mayoritasnya adalah ditinggalkan, pakai yang baru. Ini karena jumlahnya banyak. Kalau cuma satu ya pasti yang mayoritas yang diutamakan. Oh berarti ya nggak bisa kita berhujah saya mau ikut yang lama, nggak bisa begitu ya. Kenapa? Karena madhabnya Imam Syafi'i kaul lama diikuti itu sedikit ya. Mayoritas atau rata-rata yang lain banyaknya itu mengikuti yang baru. Tapi ya bebas lah ya. Terserah. Kemudian
Di sini kan sudah dijelaskan bahwa yang diikuti adalah yang lama, yang baru ya, bukan yang lama. Nah, saya sampaikan satu ucapan atau jawaban Imam Ahmad bin Hambal ya. Ya kalau bahasanya itu madhab muridnya Imam Syafi'i, tapi madhabnya berbeda dengan Imam Syafi'i ya. Bahkan perbedaannya banyak yang ekstrim, sah tidak sahnya wudhu, basmalah misalnya ya, banyak hal-hal lain. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal itu juga memerintahkan atau menginstruksikan bagi orang yang mengikuti madhab Syafi'i itu untuk berpegang kepada pendapat yang baru, walaupun alasannya ini agak-agak ya, mari kita perhatikan. Ini ada dalam kitab Hilyatul Aulia ya. Saya bacakan dulu jalur sanad ceritanya ya, karena ulama itu Pak, walaupun bercerita apapun nggak cuma hadis Pak. Cerita ucapan Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau siapapun, mereka itu sebisa mungkin menyebutkan jalur dari mana mendengarkannya itu ya. Haddatsana Asy-Syaikh Abu Ahmad bin Abdullah, haddatsana Abdurrahman bin Muhammad bin Hamdan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Hatim, haddatsana Muhammad bin Muslim bin Warrah atau bin Warrah ya. Qala, jadi di sini adalah diceritakan ucapannya Muslim bin Warrah. Sebetulnya di sini ada dua poin, ada dua cerita dari sumber yang sama, tapi langsung kita lompat kepada cerita yang langsung to the point ya, karena sudah panjang durasinya di sini ya. Jadi Muslim bin Warrah itu bertanya ya, ada dua pertanyaan ya. Kita baca pertanyaan yang kedua saja. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad ya. Fama taro fi kutubis Syafi'i allati indal Iraqiyyin ahabbu ilaika awillati indahum bi Misrah. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan simpelnya, bagaimana pendapat Anda? Anda lebih suka kitab-kitab Imam Syafi'i yang di Irak atau kitab-kitab Imam Syafi'i yang di Mesir? Ya. Kemudian di situ qala, maka berkata Imam Ahmad, alaika bil kutubil lati wada'aha bi Misrah. Hendaknya atau haruslah kamu itu berpegang kepada kitab-kitab Imam Syafi'i yang ditulisnya di Mesir. Ya, berarti yang baru. Berarti sama dengan yang tadi ya. Berpegangnya kepada yang baru. Fa innahu, maka ini alasannya ya. Fa innahu, maka sesungguhnya Imam Syafi'i wada'ah, menulis atau meletakkan, yang mengarang ya, menulis hadhil kutubah, kepada kutub-kutub yang di Mesir ini, kepada kitab-kitabnya beliau ya, bil Iraqi, di Irak. Walam yuhkimha. Ini ya agak-agak ya. Walam yuhkim. Yuhkim di sini atkona yutkinu ya, dobatoh ya, belum mentahkik bahasanya ya, belum betul-betul mendetail atau belum betul-betul rapi, kira-kira begitu ya. Ya kita terjemahkan semampu kita, artinya belum terlalu kokoh. Nah begitu ya, lam yuhkimha begitu artinya. Summa roja'ah, maka kemudian berangkat ya, atau berpulang ya, roja'ah kembali Imam Syafi'i itu ila Misr, kepada Mesir ya. Fa'ahkama dzaka thamma, fa'ahkama ya, maka kemudian Imam Syafi'i itu ahkama itu atkona ya, betul-betul meneliti, betul-betul memastikan secara presisi dzaka, kepada madhab yang baru itu atau kepada kitab-kitab itu, sama di sana. Sama itu isim isyarah sama dengan hunaka ya, di sana atau di Mesir itu gitu ya. Jadi kalau kata Imam Ahmad ya, mestinya kamu ikut yang baru. Kenapa? Karena yang lama itu belum terlalu matang begitu ya. Sementara setelah dia pergi ke Mesir, ya di situ baru matang. Nah kemudian ya, falamma sami'tu dzaka min Ahmad, maka ketika aku sudah mendengar ucapan itu dari Imam Ahmad ya, siapa yang mengucapkan begini? Yaitu Muslim bin Warrah itu ya. Lalu kemudian itu ada tanda strip itu bau haliyahnya ya. Wa kuntu, dan aku sedang dalam keadaan. Nah begitu ya. Karena ini menjelaskan posisinya. Ketika saya mendengar ucapan Imam Ahmad ini, dan saya sedang dalam keadaan qabla dzalika, sebelum mendengar itu ya, qad azamtu ala ruju'i ilal baladi wa tahaddatsan nasu bidzalika. Ya sebelum aku mendengar ucapan dari Ahmad itu, aku sudah dalam keadaan ingin pergi ke Irak ya. Ingin belajar madhabnya Imam Syafi'i di Irak, atau mungkin maksudnya ingin merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i yang qaul qadim yang ditulis ketika di Irak. Wa tahaddatsan nasu bidzalika, dan memang itu sudah dibicarakan banyak manusia gitu ya. Entah dibicarakan itu mungkin dikomplain atau digunjing atau apa, atau dipersoalkan atau apa ya. Karena terkadang manusia berbicara itu kalau tidak disebutkan masalah apa, maksudnya diprotes ya, atau dipersoalkan ya. Kemudian taraktu dzalika ya, maka setelah mendengar ucapan itu ya, dalam tanda kurung itu kan menjelaskan keadaannya. Maka jawabannya taraktu dzalika, maka aku gagalkan atau aku tinggalkan ya rencana untuk pergi ke
Irak itu ya. Wa azamtu ala ruju'i ila Misra. Maka kalau rujuk ila itu menuju. Wa azamtu dan aku pun memastikan bertekad untuk menuju Mesir. Ya, begitu ya. Jadi kalau kamu mau ikut pendapat Syed Khoury yang manapun ya, kalau ikut uraian ini oke lah, kita anggap itu ucapan lama dan ucapan baru, maka kita ikuti yang baru. Dijelaskan oleh pengarang, bukan pengarang kitabnya sih, dijelaskan dalam kitab Madzhab Syafi'i, muhakkiknya juga Syafi'i, bahwasanya yang dipegang dalam pendapat yang Madzhab Syafi'i itu adalah yang baru. Kalau nggak salah Kiai Madudin juga pernah mengatakan bahwasanya memang pendapat yang baru itu yang diikuti, sebagaimana beliau dulu juga kan masih menyatakan Ba'alawi itu sahih, kemudian membatalkan. Cuman kalau ikut Kiai Madudin jadi terbalik. Kalau ikut Syekh Khoury berarti ikut yang baru, berarti yang sudah tidak menyatakan batal begitu. Bahkan ketika ditanya kepada Imam Ahmad ternyata sama, yaitu ikut yang di Mesir ya, yang baru, bukan yang di Irak ya, kira-kira begitu ya. Allahumma hadina